Santa Maria Podcast. Di masa-masa SMA ini, siswa-siswi pastinya sudah mulai merencanakan akan mengambil langkah apa selanjutnya setelah lulus SMA nanti. Sebagian besar mungkin memiliki impian untuk dapat diterima di PTN ternama di Indonesia, seperti UI atau UGM. Untuk mencapai impian tersebut, pastinya diperlukan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Maka, hari ini kita akan membahas lengkap tentang PTN, juga tips dan trik supaya bisa diterima di PTN impian kita bersama saya, Aurelia Kasih Gautam, sebagai host podcast hari ini, dan juga kakak-kakak kita yang merupakan alumni dari SMA Santa Maria yang diterima di universitas ternama di Indonesia. Yuk, kita kenalan dulu. Halo kakak abang. Halo. Nah, pertama-tama bisa nggak kita perkenalan dulu, mulai dari nama, universitas apa, dan juga jurusan apa? Boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Levina Hermawan. Aku kemarin lulus di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Halo semuanya, perkenalkan aku Raja Jeremy Mela Putra. Aku lulus di Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Metalurgi dan Material. Nah, kira-kira kakak abang hari ini kabarnya gimana nih? Excited ya? Excited, baik. Excited banget. Senang banget. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Nah, kira-kira gimana sih pengalaman kakak sama abang ketika mempersiapkan diri untuk masuk tes di UI ataupun UGM? Siapa dulu nih? Coba dulu. Mungkin dari Kak Livina dulu. Oke, kalau aku lika-likunya sebenarnya waktu dari awal tuh lika-liku banget dari SNBP, SNBT hingga mandiri. Kan kebetulan aku jalur mandiri ya kemarin. Terus pokoknya keluh kesahnya banyak banget. Tapi kalau dari yang dilihat-lihat itu, kita tuh harus memiliki niat tentunya dalam menggapai impian kita. Selain niat juga harus belajar baik-baik dan juga motivasi dari orang tua. Oke, kalau Bang Raja gimana? Kalau aku sendiri kan, aku lulusnya jalur SNBT. Dan lika-likunya ya mulai dari persiapan SNBT dan juga SNBT. Jadi aku itu kayak di fase-fase mau all in ke SNBP atau seriusnya di SNBT. Jadi awal-awal aku itu nggak serius untuk SNBT-nya. Cuman pas di akhir-akhir menjelang 2 bulan sebelum SNBT, baru aku serius untuk persiapan belajarnya, fokuskan belajarnya gitu. Berarti memang target abang awalnya itu memang mau nembak SNBP-nya dulu? Ya, karena kan kita kayak ada kayak ibarat itu kayak giveaway lah, kayak Oh. bisa langsung masuk. Siapa sih yang nggak kepengen ya? Jadi kayak ada harapan lebih gitu di SNBP. Ternyata belum rezekinya, itu ada rezeki orang lain. Jadi aku fokusnya di SNBT gitu. Kayak mengungkapkan rasa kesal gitu di SNBT gitu. Pengen ibaratnya kayak katanya bantai-bantai gitu di SNBT. Nah, kemudian kira-kira kalau menurut abang, ada nggak perbedaan materi yang signifikan antara materi di SMA sama materi di kuliah? Kan udah beberapa lama nih abang berkuliah di Universitas Indonesia. Kira-kira signifikan banget ya, kayak beda jauh gitu? Mungkin dari aku sendiri ya, karena aku masuknya teknik, itu kan banyak hubungan sama fisika, terus ada matematika, pokoknya hitung-hitungan gitu kan. Jadi mungkin perbedaannya itu kayak kalau di SMA itu kita kan masih dasar gitu kan. Kayak aku nganggap kayak kalkulus apa gitu, kayak aljabar biasa gitu kan. Sedangkan ternyata pas kuliah itu ternyata wow gitu, kayak di luar nalar gitu, kayak di luar ekspektasi aku gitu kan. Soalnya sesulit-sulit itu, terus ada implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak belum terbiasa gitu kan. Karena memang sebegitu perbedaannya, di luar ekspektasi dari yang kuharapkan. Dia lebih advance gitu. Iya, lebih advance lagi. Oke. Kemudian kalau menurut Kak Livina, gimana sih cara kakak bisa memilih jurusan yang memang kakak impikan? Apakah ini memang udah rencana dari jauh-jauh hari gitu atau last minute change gitu Kak? Jadi sebenarnya tuh dari kecil tuh aku kan maunya kedokteran, kayak benar-benar mau kedokteran banget nih. Tapi semenjak kelas 12 tuh, tepatnya Desember tuh kayak ikuti kata hati gitu loh. Tiba-tiba kata hati tuh farmasi, dilihat kayak peluangnya tuh apa sih, farmasi tuh luas banget, kayak kelihatannya tuh bagus banget. Pokoknya aku merasa kayaknya aku farmasi banget deh. Jadi aku pilih farmasi. Dan juga kalau dari keluarga aku tuh kayaknya nggak ada yang lulus farmasi gitu, kayak kebetulan kan orang tua aku ke dokter dua-duanya, jadi kita farmasi aja berbeda gitu. Berani berbeda. Iya, betul banget. Nah, kira-kira kalau menurut abang, gimana abang memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus untuk dapat belajar? Maksudnya kan di Universitas Indonesia itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung mahasiswanya untuk belajar. Kira-kira gimana abang memanfaatkan? Nah, mungkin kalau dari aku sendiri kan
namanya universitas top lah ibaratnya kan, kayak UI sama UGM pasti fasilitasnya bagus dong. Nah jadi kayak itu kan kalau di UI ada hotspot gratis ya, jadi itu aku bisa manfaatin kalau misalnya mau belajar gitu, mau di mana aja gitu di lingkungan kampus, apalagi di fakultas teknik kan. Terus ya daerah-daerah, terus kan situ kan banyak kafe-kafe juga kan, bisa belajar sama kawan. Terus ada juga perpusatnya. Jadi kalau di perpusatnya itu memang betul-betul hening. Jadi kayak karena hening itu, jadi kita bisa fokus belajar. Mau fokus belajar atau ngerjain laprak enak. Karena ya tempatnya adem gitu. Jadi ya gara-gara nggak ada kebisingan gitu, memang betul-betul fokus gitu, didorong untuk fokus. Karena kita nggak boleh bising, terus orang lain juga nggak boleh bising. Nah, Saling care satu sama lain. saling care satu sama lain. Kalau misalkan Kak Livina kira-kira gimana? Sama banget, kan di UGM juga ada wifi gratis dari kampus, jadi kayak kita tuh bisa manfaatin wifi-nya untuk semuanya. Jadi kayak kan kita nih aku farmasi kan jadi banyak ngerjain labrak, kita tuh cari-cari jurnal juga dari wifi kampus itu, jadi kayak bisa dipakai semuanya. Selain dari wifi kampus tuh juga masih banyak lagi nih, contohnya kayak perpustakaannya itu lengkap banget, besar, jadi kita tuh bisa cari-cari buku yang menunjang perkuliahan banget. Terus ada apa namanya, Tayogama kayak, jadi kita mudah akses dari tempat lain ke tempat lainnya lagi. Pokoknya masih banyak. Nah, sejauh ini kira-kira udah ada belum proyek atau kegiatan yang paling berkesan dari masa-masa kakak dan abang dulu? Dari aku dulu ya. Kalau dari aku banyak banget. Contohnya kalau di farmasi itu banyak banget apa namanya, kegiatan-kegiatannya. Contohnya itu kemarin kita ada Dies Natalis, ada Farmasi Cup. Itu seru-seru banget. Kita tuh kayak berkenalan dengan yang lain. Selain itu tuh ada kan, kebetulan aku asrama juga nih. Dari asrama itu tuh banyak banget kegiatan yang ada di asrama. Ada mulok sama ada life skill. Contohnya itu mulok tuh kemarin tuh kita berkebun. Jadi tuh kita belajar cara nanam, cara apa sih pupuk-pupuk yang dipakai yang baik dan segala macam. Pokoknya seru-seru banget. Kalau Bang Rani gimana? Kalau aku sendiri yang paling berkesan mungkin selama mahasiswa baru ini itu ada dua. Yang pertama itu kayak waktu OKK kan, waktu orientasi. Karena pas itu tuh ngundang influencer-influencer sama artis kan, kayak ada Jerome Pauline sama Pas Mungges, tahu kan Pas Mungges yang judul. Nah, itu terus yang paling berkesan menurut aku itu mungkin itu parade UI. Jadi kayak ya antar fakultas itu saling kayak yel-yel gitu satu sama lain. Itu tuh kayak pembukaan sebelum acara olimpiade antar fakultas, ada olimpiade olahraganya, ada seninya dan lain-lain gitu. Jadi gara-gara situ kayak rame gitu, kayak hiburan karena itu diselenggarakannya setelah UTS. Jadi ibarat itu setelah pening-pening gitu, kayak healingnya gitu, healingnya anak UI setelah UTS lah. Nah, kemudian kalau misalkan dunia perkuliahan itu kan pasti kan menguji mental ya. Kira-kira dari pengalaman abang waktu selama kuliah di UI itu kira-kira apa yang bisa abang ambil untuk dapat membentuk pribadi abang di masa depan? Mungkin kalau pengalaman yang ku ambil itu mungkin untuk diriku sendiri tuh, untuk pribadi kali ya, itu ke arah cara kita memanage diri. Karena aku itu awal-awal kuliah anggapan itu masih santai, karena aku pikir masih semester 1 masih bisa nih, di semester berikutnya masih 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 masanya main-main lah. Padahal sebenarnya di semester 1 ini karena materi-materi matkul itu masih mudah, harusnya kita bisa maksimalkan. Nah, aku tuh kayak masih pakai SKS lah, sistem kampus malam. Terus belajarnya kalau di kelas ya kadang nggak merhatiin gitu kan, kayak main-main sama kawan. Itu yang kurasakan sebelum UTS. Setelah melihat hasil UTS nih kan agak puyeng nih kan, lihat kok hasilnya rendah-rendah gitu kan. Baru akhirnya aku sadar kayak ternyata yang bermasalah itu sama diriku sendiri. Karena aku nggak bisa nyalahin dari luar gitu loh, faktor-faktor dari luar, entah ada kegiatan-kegiatan. Karena kita tuh bisa memanage diri kita, kayak bisa mengatur waktu, jangan terlalu banyak untuk healing, jangan terlalu untuk main-main. Kita bisa manfaatkan untuk belajar, untuk fokusnya memperbaiki untuk akademiknya, karena ya seberpengaruh itu gitu loh. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau Kak Livina, kira-kira gimana kakak memanage antara kehidupan social life sama kegiatan-kegiatan yang akademik, atau mungkin kegiatan di luar, mungkin kakak ada kegiatan lainnya gitu? Maksudnya kayak
Kira-kira gimana kakak bisa membalance antara social life dan study life gitu kan? Pokoknya kalau cara balance itu terutama bagi waktu dulu kan, kita gimana. Terus kalau ujung apa ya, materi-materi itu biasanya dicicil-cicil dulu nih terlebih dahulu, kayak materi pelajaran. Karena awalnya juga aku milih SKS, tapi ternyata susah banget, materinya banyak banget. Dan kalau misalkan udah stres gitu, baru ke apa kayak healing gitu loh istilahnya, jadi healing. Jadi bisa balance gitu, karena kalau misalkan aku full belajar juga itu tuh kayak nggak akan masuk ke otak gitu loh, nanti akan pusing, capek lah gitu-gitu. Oke. Karena kan kalau misalkan time management itu pastinya juga perlu kita terapkan baik di dunia perkuliahan maupun nanti setelah udah di dunia kerja kan pastinya social life sama work life harus tetap balance. Betul banget. Mungkin kalau dari sekarang, dari masa SMA ini kan masih awal-awal, mungkin udah bisa diperbaiki lah, Ya. supaya nanti kalau udah kuliah biar udah terbiasa dulu gitu, jangan pas di akhir-akhir baru menyesal. Oke, berarti gitu ya teman-teman ya. Kita tuh harus bisa membalance. Jangan sampai kita itu, apalagi kalau misalkan mau ujian itu belajarnya H-1, apalagi sampai begadang yang ada nanti kita kehilangan fokus. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nilai-nilai atau prinsip apa saja yang bisa kakak dan abang pelajari selama di SMA Santa Maria yang masih kakak terapkan saat ini? Mungkin dari Bang Raja dulu. Mungkin kalau dari aku itu apa ya, mungkin santun kali ya, kayak kita membiasakan kan kalau kita masuk ke sekolah nih, kalau dari parkiran kan ucapan salam dulu kan, ketemu guru hormat gitu kan. Jadi itu kayak kebiasaan yang terbawa gitu loh, karena kayak di kuliah kan kita kan jarang gitu dekat sama guru-guru gitu kan, sama dosennya ya kan. Jadi kalau ketemu dosen jarang kan orang nyapa-nyapa gitu kan. Jadi gara-gara udah terbiasa gitu nyapa di sekolah, jadi ikut ikut terbawa gitu kalau nyapa-nyapa di apa di kuliah. Jadi kayak kebiasaan adab gitulah untuk kita gitu kan. Terus ucapkan terima kasih apa sebagainya, kayak three magic word lah ibaratnya. Kalau misalkan Kak Lina gimana Kak? Kalau dari aku itu yang pertama disiplin, kayak kita masuknya kan harus on time banget, kalau telat kan kita kena apa disiplin apa namanya, Sanksi. sanksi gitu kan. Selain itu kalau apa namanya belajar belajar dengan tekun, karena kan banyak banget ya ujian-ujian, tugas-tugas, itu penting banget untuk kita belajar. Jadi kayak memang dari Santa tuh kayak kita udah diajarin belajar dengan tekun gitu berpengaruh juga ke perkuliahan. Selain itu tanggung jawab sih, kayak tanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Jadi kayak misalkan waktu itu aku pilih ekskul ini, aku harus datangin banget, harus datangin tiap minggu, mengikutinya dengan baik. Nah, tadi kan Abang juga ada membahas tentang santun dengan guru ya. Kira-kira ada nggak guru yang paling berkesan selama di Santa Maria ini yang benar-benar kayak wow, jadi ini sangat membentuk pribadi saya pas mau masuk kuliah gitu. Dari aku dulu kali ini ya. Mungkin yang paling berkesan aku wali kelas ya. Wali kelas mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu ada Ibu Dewi, Bu Ruth, Miss Desi, Bu Ros. Terus karena aku ikut OSIS, itu ada Memivo. Ah, Nah, kenapa aku bilang berkesan? Karena eh, aku merasa sama wali kelas itu ya guru paling dekat gitu loh. Karena di kelas sering ngomong-ngomong, sering bercanda-bercanda bareng kan. Nah, kayak sama Bu Ros gitu kan. Jadi masih saling apa ya, masih sering hubungin gitu loh, kayak ngasih kabar, ngasih apa gitu kan, masih sering main-main juga kalau ketemu kan. Jadi enak gitu loh kalau kita mau ngapa-ngapain, kayak kita tuh nggak merasa nggak dekat gitu sama guru kita sendiri kan. Jadi kayak merasa anggapnya kita hormat tapi santai juga, enak juga kita mau ngomong sama dia gitu loh. berarti mereka ini memang benar-benar figur-figur yang berkesan bagi Berkesan dan berpengaruh lah. Ah. Nah, kalau Kak Livina kan tadi juga ada bicara tentang bertanggung jawab, misalkan tentang pengambilan ekstrakurikuler. Nah, selama SMA, kira-kira bagaimana pengalaman di ekstrakurikuler Santa Maria itu bisa mempersiapkan kakak untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab gitu? Oke, jadi selama SMA itu sebenarnya aku nggak ikut organisasi apapun, tapi aku ngikutin ekstrakurikuler. Waktu itu aku ikut ekstra crochet ini. Sebenarnya kalau misalkan dilihat kayak nggak ada apa namanya hubungan antara jurusan aku sekarang sama crochet ini. Tapi berkat crochet ini tuh kita melatih keterampilan, kemudian tuh kayak time management juga, kemudian waktu apa pencapaian target. Karena kan kita waktu ekskul itu kan target ya harus buat ini, minggu depan buat ini. Jadi tuh emang kita tuh udah dipacu untuk membuat sesuatu. Kalau
Mungkin kesabaran kali ya, Oh, iya, Kak. Apalagi kesabaran. crochet itu kan apa Oh, namanya iya. tentang keterampilan. Iya, kesabaran tuh penting banget. Karena kalau misalkan kan nggak sabar itu pasti benangnya udah kusut banget ya. Iya. Jadi kayak nggak jadi. Itu penting banget. Berarti ya intinya tentang kalau crochet ini ya tentang keterampilan, kreativitas juga. Kreativitas. Jadi berkat itulah. Jadi kayak kan misalkan kita masuknya mungkin jam 4 sore ya. Jadi sebelum jam 4 tuh kita udah hadir di sekolah untuk mengikuti school. Jadi ya pokoknya udah ngatur waktu dengan baik. Jadi pas di perkuliahan tuh bagus. Anti procrastinating. Iya. Ya. Nah, terus kira-kira rencana karir sama ada rencana-rencana selanjutnya dari kakak sama abang, mungkin dari Bang Raja dulu. Mungkin kalau aku rencana untuk kedepannya itu kayak pertama nih perbaikin akademiknya dari semester sebelumnya, sehingga ya semester ini kan mau semester kedua kan, jadi lebih baik lah. Terus aku itu rencananya mau ikut organisasi-organisasi sama mau ngambil kepanitiaan karena tapi nggak banyak juga ya, cuman ya kayak beberapa yang kurasa itu sejalur gitu untuk masa depan sama jurusanku. Karena aku merasa dengan ngikutin kayak gitu itu tuh kayak melatih pertama sosialisasi sama semuanya kan, karena kita tuh bisa kenal sama semua orang gitu loh. Terus bisa nambah-nambah relasi, karena kan kalau ada lingkungan kampus itu biasanya relasinya itu kayak sama-sama orang besar gitu loh. Nah, terus kalau nggak sama perusahaan-perusahaan gede kan. Nah, terus itu tuh kayak kalau bisa nambah juga skill leadership sama apa lagi ya, kreativitas kita. Karena kalau kita dalam ikut kepanitiaan organisasi gitu, kita melatih bagaimana memanage sesuatu gitu loh. Kayak cara mengatur timnya, cara mengatur waktunya, cara mengatur untuk diri kita sendiri juga. Jadi kita tahu ke depannya apakah kita cocok sebagai orang yang seperti itu atau enggak. Jadi dengan kita dari awal nih bisa aktif di kampus, itu tuh bisa perlahan-lahan mengembangkan bakat kita. Makanya aku itu nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu, tahu kan kupu-kupu kan, kuliah pulang gitu. Nah, kalau misalkan Kak Livina gimana? Ada rencana selanjutnya? Kalau aku kayaknya mirip sama Raja juga, aku ingin coba aktif dulu, tapi berdasarkan harus fokus dulu ke akademik tentunya kan. Jadi habis misalkan aku merasa aku mampu di akademik, aku coba dulu yang di non akademik, contohnya organisasi-organisasi sama ikut kepanitiaan. Dan sekarang juga aku lagi ikut kepanitiaan yang Gama FTR, Gajah Mada Pasti Riau. Selain itu apa lagi ya? Ngobrol. Lanjutan nggak? Nggak bisa diedit kok. Diulangin lagi juga nggak apa-apa. Bisa diedit. Ulangin boleh? Boleh. Maaf ya guys. Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau aku sendiri tuh aku mirip seperti Raja, aku ingin aktif di perkuliahan, aku ingin coba aktif di organisasi dan juga kepanitiaan. Kalau sekarang ini aku juga lagi aktif di perkuliahan, di kepanitiaan, contohnya yang Gama FTR, Gajah Mada Pasti Riau. Selain itu juga aku kan pengennya dengan bergabung di kepanitiaan ini tuh, aku tuh dapat melatih soft skill yang aku punya. Contohnya itu kayak kemarin aja di Gama FTR kita tuh kayak harus ngomong di depan adik-adik semua, teman-teman di depan itu kan berarti melatih public speaking ya, kemudian manajemen waktu, kayak kita tuh nggak boleh telat, kalau telat itu nanti didenda gitu-gitu lagi ya. Dan pokoknya dengan ini tuh sejalan juga dengan jurusan yang aku pilih, farmasi, berarti kan kita tuh akan mensosialisasi ke masyarakat, jadi itu tuh akan berpengaruh juga untuk depannya. Jadi aku akan pilih organisasi dan kepanitiaan yang akan bermanfaat bagi aku ke depannya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh para pemirsa nih. Dan pokoknya pertanyaan last but not least, the $1,000,000 question. Kira-kira tips dan trik apa yang bisa kakak dan abang bagikan untuk siswa-siswi SMA Santa Maria? Mungkin mulai dari Bang Raja dulu. Mungkin kalau dari aku ya, ini terkhusus untuk semuanya lah, khususnya anak-anak Santa Maria. Kan ini udah pengumuman eligible ya. Nah, itu kalau menurut aku khusus di SNBP itu tuh ekspektasi kita jangan berlebihan, karena ya namanya juga jalur undangan kan. Jadi ya udah, kalau diterima syukur, kalau nggak terima ya udah, karena sakit gitu loh kalau berharap lebih di SNBP gini. Karena ya kita tuh bukan tes loh, tapi berdasarkan undangan gitu, bersaing dengan semuanya berdasarkan nilai rapor sama prestasi. Tapi menurut aku kita itu fokusnya untuk persiapan untuk belajar persiapan SNBT, ujian-ujian mandiri, karena itu memang berdasarkan skill kita gitu, kita dilatih gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang nggak lolos eligible,
mungkin belum rezekinya di situ, jangan bersedih. Maksudnya bersedih itu wajar karena gagal memang udah tahapnya gitu loh, fasenya. Tapi jangan berlarut-larut gitu. Itulah saatnya kalian fokus untuk belajar, membuktikan kalau kalian itu bisa, aku itu bisa untuk masuk universitas yang kita inginkan. Jadi kayak aku dulu tuh lebih banyak ngerjain tryout gitu kan. Kayak pengalaman aku sendiri ya, kayak menjelang 2 bulan menjelang UTBK itu, aku itu bisa ikut 1 minggu itu bisa sampai 3 atau 4 kali tryout karena aku maksimalkan. Karena ya udah kan banyak ya tryout online yang bisa kita ikuti atau aplikasi-aplikasi. Nah itu tuh ikutin aja gitu loh, selagi orang tua kita mensupport. Nah selagi orang tua kita mensupport, mendukung, ya udah kita maksimalkan, jangan bersantai-santai, jangan kayak cuman harapannya cuma berdoa aja gitu, terus belajarnya cuman menjelang 1 minggu sebelum UTBK, 2 minggu sebelum UTBK. Kalau gitu ya apa yang mau diharapkan gitu loh. Tuhan pun bingung kalau mau jawabnya kayak gitu gimana, karena ya itu kan dibarengin ya sama usaha sama dengan doa. Jadi usaha semaksimal mungkin, ikut-ikutin tryout, terus tryout itu kalau bisa ngerjain memang pure dari diri kita sendiri, jangan dari Google atau jawaban dari kawan. Karena dengan kita ngerjain tryout, kita tahu batas kita di mana, apa yang harus diperbaiki. Terus kan biasanya tryout itu kan ada pembahasan ya. Nah, jangan lupa dibahas. Jangan cuma dikerjain. Karena dari pembahasan itu kita tahu kesalahan kita di mana, apa yang harus dipahami. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti ya mungkin intinya bisa kita simpulkan itu yang pertama, kita tuh harus bisa mempersiapkan diri untuk SNBT juga dan jangan terlalu berfokus ke SNBT. Ya. Harus balance. Dan juga ora et labora, kita tuh harus berusaha dan juga berdoa, itu harus seimbang. Betul. Jadi everything is about balance gitu. Kalau dari Kak Livina gimana, Kak? Kalau dari aku hampir sama. Yang pertama kan SNBP nih, baik teman-teman yang eligible maupun nggak eligible itu jangan bersedih hati karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau teman-teman yang eligible itu sebenarnya boleh berharap, tapi jangan berharap banget karena kalau berharap banget itu nanti akan sedih, akan nangis gitu-gitu. Dan karena udah SNBP ini nggak ada salahnya kan untuk mikir yang kedua kalau mau dapetin PTN yaitu plan SNBT. Plan SNBT sendiri tentunya harus banyak-banyak belajar, latihan soal itu penting banget. Apalagi ikutin tryout di berbagai platform itu banyak banget. Apalagi kayak pembahasan soal itu ada banyak juga beredar kan di media sosial dan pokoknya di media sosial itu banyak banget. Setelah itu kalau misalkan teman-teman merasa kayak kurang siap di SNBT, teman-teman tuh dapat juga untuk beralih ke mandiri karena mandiri PTN itu kan banyak banget ya jalurnya. Kayak teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk itu dengan cara belajar lagi. Kalau di UTUL sendiri, UTUL UGM ini kan mandiri UGM ini tuh ujiannya itu kayak masih matematika, pokoknya saintek, sosum gitu-gitu. Nah jadinya waktu itu aku juga belajar dari buku, aku kemarin beli buku juga di offline store. Kemudian aku belajar juga kira-kira 2-3 minggu setelah SNBT dan pokoknya belajar terus. Jangan lupa harus ada motivasi, harus ada niat dan restu dan doa dari orang tua untuk sih pertama. Oke, jadi ya bisa kita simpulkan tetap tekun dan bekerja keras dalam belajar dan juga pastinya kita tuh bentar. Berdoa yang terakhir. Ya sama, berarti kurang lebih sama kayak Bang Raja. Mungkin nambahin nih, itu kan kayak di SMA kan punya KKPU. Ulang dulu yang Bentar. Berarti Effort. oke, mulai dari Itu yang selesai Levina langsung masuk. dari awal aja. Nggak, dari yang menyimpulkan itu. Kalau nggak dari aku dulu lah, baru nanti menyimpulkan di akhirnya. Oke, ya. Ya boleh. Mungkin mau nambahin kali ya. Itu intinya sih sebenarnya tips and triknya ya belajar gitu sih. Fokus. Kayak manfaatin kayak di SMA kan di Santa kan ada KKPU. Itu jangan bolos-bolos nih untuk semuanya. Jangan Berguna nggak itu? bolos-bolos. Berguna nggak? Berguna karena ya udah kita tuh ada untuk mau tes UTBK ada, tes kedinasan juga ada. Jadi kalau udah ada fasilitas yang dikasih sama sekolah ya dimanfaatin gitu loh. Jangan disia-siakan kayak nganggap santai gitu. Oh, ya udah masuk kelas, kerjain, nengok jawaban kawan, pulang. Itu kan kayak Relate ya. ya itu awal-awal yang kurasakan kayak gitu, kayak awal-awal kayak untuk apa sih, kayak awal-awal kayak lebih baik santai-santai pulang. Tapi pas udah aku menjelang SNBT, aku merasa oh kayaknya aku harus fokus lah. Tentang ini udah dikasih fasilitas sama sekolah dengan baik, aku harus manfaatin selagi apa gitu kan, selagi ada gitu loh. Karena kan nggak semua sekolah ada dikasih fasilitas kayak gitu ya dari sekolahnya sendiri. Jadi
ya udah fokus kerjain dan tetap semangat semuanya. Semoga anak-anak SMA Santa Maria apapun tujuannya maupun kemanapun semoga diterima. Amin. Ya, jadi itulah intinya ya para pemirsa. Intinya bahwa kita itu perlu menyeimbangkan salah satunya, belajar dan berdoa, dan kita itu perlu memanage waktu, jangan terlalu sepele, jangan terlalu santai. Kita tuh harus memikirkan tujuan kita ke depannya dengan matang. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih banyak abang dan kakak yang sudah bersedia hadir di ini. Semoga untuk kedepannya kakak dan abang dapat terus sukses. Amin. Sukses juga buat kamu dan teman-teman semuanya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih banyak kakak dan abang. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Bye-bye. Dadah. Bye bye.